Sekali lagi saudara terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Katakan luar biasa. Anak Tuhan tidak biasa-biasa dan tidak biasa juga di luar-luar, tetapi biasa di rumah-rumah dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Saudara yang ada di tempat ini, saya sering mengatakan dalam hati saya kagum kepada saudara yang hadir di tempat ini. Semua adalah karena kasih karunia. Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk memuji-muji Allah yang hidup. Itu suatu kesempatan yang luar biasa. Dan itu digunakan oleh saudara. Karena saudara cinta kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan secara luar biasa. Karena saudara terkasih adalah orang-orang yang luar biasa. Karena saudara adalah gereja Tuhan yang kuat dan tangguh, yang tidak tergoyahkan dengan apapun juga. Ini Tuhan yang berkata kepada Petrus, Matius 16 ayat 18. Saya bacakan dan saudara juga bisa baca. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara terkasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan tidak akan mengalami alam maut, tidak akan menguasainya. Karena perlindungan Allah itu sangat-sangat sempurna. Anak-anak Tuhan tidak perlu takut dan tidak perlu cemas, apalagi khawatir. Karena Tuhan kita, Allah yang dahsyat, yang akan menyampaikan apa yang Dia harus sampaikan, apa yang harus disampaikan. Pada hari ini saya bagikan tentang rasa khawatir. Karena rasa khawatir itu menggema bukan saja untuk Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Kita sudah tahu ada 60 negara yang terancam suatu kemunduran secara finansial lah kita bilang. Tapi ada beberapa negara yang kena. Tapi kita doakan terus dan kita percaya semua bangsa akan hidup dalam berkelimpahan. Di luar sana saudara terkasih dalam Tuhan, di luar sana banyak orang-orang yang gelisah, banyak orang-orang yang takut, banyak orang-orang yang cemas, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan itu sangat mencemaskan dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan kita bersyukur saudara yang ada di tempat ini, sekali lagi saya katakan saudara adalah orang-orang yang istimewa. Sehingga saudara dipilih Tuhan secara khusus. Sehingga saudara tidak perlu khawatir. Karena kita percaya kita punya Allah yang hidup. Bagaimana tidak khawatir Pak Afu? Minyak sedang naik. Persis saya bagikan tadi pada ibadah 1, 2, 3. Saudara, kita lupa bahwa kita hampir setiap hari yang hobi pakai minyak rambut selalu menaikkan minyak. Ada amin? Selalu menaikkan minyak di atas kepala. Tetapi bensin naik, satu hari kita khawatir dan takut. Tetapi itu di luar sana. Di dalam sini tidak ada yang khawatir. Semua kuat dan percaya. Mengapa? Karena Tuhan menuntun kita dengan surat cinta kasih-Nya, yaitu firman Tuhan. Di masa sulit seperti ini, di orang luar, saya percaya di sini tidak ada yang khawatir, tidak ada yang takut, tetapi tetap firman Tuhan selalu mengajar kita setiap hari. Jangan takut, jangan takut. 1 tahun 365 kali. Berarti setiap hari Tuhan berkata, jangan takut, karena takut itu membahayakan. Mulai dari khawatir, cemas, ragu-ragu akan menjadi takut. Saudara, minyak naik, bukan hanya terpengaruh sampai ke minyak naik. Saya sampaikan tadi, minyak naik juga membuat celana bapak-bapak menjadi naik. Karena mengapa? Tadi disampaikan oleh hambanya, Dr. Ginting mengatakan, bagaimana banjir. Kalau banjir kita celana pendek mungkin aman-aman. Tapi kalau celana panjang harus diangkat. Amin. Kalau tidak diangkat basah maksudnya.
Saudara terkasih di dalam Tuhan, di masa sulit ini di luar, bukan di sini dan bukan di Bengkulu, ada seorang bapak-bapak berbicara kepada istrinya dengan sangat mesra. Mesra itu apa ya? Mesra ya, mesra sekali. Katanya, Mami, wah panggil Mami. Kalau saya panggil Non. Walaupun sembako dan lain-lain naik, engkau tidak perlu takut dan khawatir. Maka istrinya, gimana caranya Papi? Wah balas Papi, enak kalau Papi Mami ya. Karena ada satu yang naik, yang lain boleh naik. Tetapi uang belanjamu sayang, tetap tidak naik. Saudara hanya tertawa, untung jangan tepuk tangan ya. Bapak-bapak jangan tepuk tangan saudara. Minyak boleh naik, uang belanja harus naik. Minyak rambut tadi naik terus kan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, dan ibu-ibu, apalagi yang paling depan. Luar biasa, jangan menangis, jangan sedih. Allahku, sekali lagi saya katakan, akan mencukupi apapun yang kita butuhkan, perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Hari ini kita belajar mengatasi kekhawatiran. Karena pertama tadi, sebenarnya yang dengar ini orang luar. Saya percaya di sini, 100% tidak ada yang khawatir. Apalagi membawakan kekhawatiran, amin. Pasti semua dalam keadaan kuat. Tetapi kita harus terus kuat dan kita harus terus belajar bagaimana menghilangkan rasa kekhawatiran, ragu-ragu, cemas, dan takut. Kita buka di Matius 6 ayat 25. Saya bacakan, saudara juga baca. Kalau zaman dulu dan zaman lama, nggak bisa kita baca di layar ya. Buka Alkitab, apalagi umur sudah 50, matanya agak sedikit katarak, nggak begitu jelas. Puji Tuhan, selalu baru kasih Tuhan. Kita buka di Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Hidup siapa? Hidup kita semua. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit. Saudara boleh pandang ke atas, adakah burung-burung di langit? Tidak ada. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu semua yang di tempat ini jauh melebihi daripada burung-burung itu? Amin. Kita manusia ciptaan Tuhan yang sangat-sangat istimewa. Ciptaan Tuhan yang segambar dengan Allah. Sehingga nanti saya sampaikan, jangan sampai citra Allah hilang dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir dengan hidupmu, tentang apa yang akan kita pakai atau kita makan dan lain sebagainya. Karena Tuhan menjamin atas semuanya itu. Artinya Tuhan menjamin semua kebutuhan dan keperluan kita dengan cukup. Kuncinya asal pede. Katakan asal pede. Pede itu pemotong daging ya. Percaya diri. Amin. Jadi asal kita pede percaya diri, kita hidup di dalam Tuhan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada perlu yang ditakutkan. Saudara, yang mengalami ini kita percaya. Kita tidak khawatir, tidak takut, tidak cemas. Bukan hanya para pendeta, bukan hanya para PDM, bukan hanya para PDP. Cukup pede saja sekali lagi. Artinya percaya diri dalam Tuhan. Jadi pelaku firman Tuhan seperti apa yang disinggung oleh VOP tadi. Saudara katakan amin. Katakan amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Beri kemuliaan pada Tuhan. Sewaktu saudara tepuk tangan,
surga bergetar. Sewaktu surga bergetar, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Karena kita memuji Allah yang hidup. Sewaktu kita bertepuk tangan, mengangkat tangan, bersorak-sorai untuk Tuhan, malaikat Tuhan berlaksana datang menjaga kita. Di kapan? Di setiap waktu kita. Karena Tuhan bertata di atas pujian penyembahan. Mungkin sudah ribuan kali kita dengar, tetapi harus ribuan kali pula kita lakukan untuk memuji-muji Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya senang kalau saudara respon. Hati saya deg luar biasa, senang, gembira sekali. Karena yang kita puji, kita sembah adalah pencipta langit dan bumi serta yang menciptakan kita semua. Maka makanan, minuman, pakaian tubuh kita, Tuhan yang menjamin. Kalau Tuhan yang menjamin, bahkan sekolah kita, kuliah kita, usaha kita, keluarga kita, jodoh kita, anak kita, rumah kita, kendaraan kita, Tuhan akan sediakan. Amin. Waktu saudara pulang nanti, saudara boleh keluar. Saudara pasti yang bawa mobil, mobilnya jangan lupa dibawa ya. Kalau lupa dibawa, kuncinya tinggal, itu akan saya pakai. Karena saudara adalah rekan sekerja. Saudara adalah jemaat Tuhan, saya juga jemaat Tuhan. Jadi jangan ditinggal ya. Tetapi suatu saudara sampai keluar, saudara bisa melihat ada mobil, silakan bawa. Ada motor, silakan bawa. Tadi saya sampaikan, diambil, dibawa. Tetapi jangan salah ambil milik orang lain. Nah, bagaimana? Saya sangat berpikir dengan pelajaran dan mahasiswa. Ada yang belum punya kendaraan, mobil, dan lain sebagainya. Saudara dikhususkan Tuhan. Saudara dipedulikan Tuhan. Saudara tinggal ketik HP saudara, muncul Grab. Satu Grab bisa 10 orang kabarnya ya. Iya, kalau susun dencis. Tapi janganlah 4 orang kira-kira. Saudara tinggal duduk. Anak-anak muda, katakan haleluya. Dikit anak muda ya. Katakan haleluya. PAB katakan haleluya. Nah, kalah suara sekali lagi haleluya. Karena ada sesuatu yang indah yang saya bilang. Bukankah saudara semua telah dibaptis dengan air dan dibaptis dengan Roh Kudus? Amin. Saudara ada kuasa. Letakkan tangan ke mobil yang saudara duduk, Grab tadi. Dalam nama Tuhan Yesus menjadi milikku. Maka terjadi, Tuhan akan memberi mobil yang baru. Percayakah engkau akan hal itu? Kita punya roh iman, maka kita berkata-kata. Kita berkata-kata karena kita percaya. Tetapi saya bisikkan saudara, jangan kuat-kuat. Bisa dimarah oleh supir. Ini mobil saya dibilang mobilmu dalam nama Yesus. Yesus itu siapa? Tetapi saudara terkasih, kita percaya Allah kita adalah Allah yang menyediakan. Saudara terkasih dalam Tuhan, suatu sudah tumpang tangan, maka di rumah doa, Tuhan aku ingin punya mobil seperti itu. Tapi Tuhan kita itu sangat baik, terlalu baik. Dia akan memberi mobil yang lebih dan lebih bagus lagi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Karena Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku, Tuhanku, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi jangan khawatir apalagi takut. Amin. Allah kita adalah Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Sekali lagi tentang kekhawatiran saudara, Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit. Saudara tadi sudah pandang burung di langit tapi enggak ada ya karena ada plafon. Yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kita semua
jauh melebihi burung-burung itu. Amin. Saya ingat lagi tadi Pak. Pernahkah kita melihat suatu burung terbang, tahu-tahu jatuh? Pernahkah kita melihat suatu burung terbang, dia menabur benih dan lain sebagainya? Ada. Burung yang makan biji-bijian menabur benih melalui kotorannya. Jadi kalau tahu-tahu burung mengeluarkan kotoran, jangan kita tampung ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, burung aja Tuhan pelihara. Apalagi kita saudara semua adalah, karena kita adalah ahli waris kerajaan surga. Siapa ahli waris kerajaan surga? Siapa yang pasti masuk surga? Angkat tangannya. 2 tangan. Saudara punya 2 tangan, 2 kaki. Saya minta 2 tangan. Kalau saudara juga angkat kaki 2-2, melompat salto saudara. 2-2 angkat tangan. Ayo 1, 2, 3. Jangan sampai kehilangan berkat. 1, 2, 3. Beri kemuliaan pada Tuhan. Wah, ini PAW kalah. Ini baru anak Tuhan. Haleluya. Kita benar-benar harus semangat. Orang yang semangat mengalahkan penderitaannya. Apapun di luar penderita, kita anak-anak Tuhan tidak akan pernah menderita. Amin. Seandainya kita dicobai, pencobaan-pencobaan tidak melebihi dari kekuatan kita. Saudara, ini tentang kekhawatiran. Kembali saudara terkasih, semua kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Dan Tuhan telah mengenal saudara dan saya semenjak ada di rahim ibu kita, emak kita. Dan citra Allah ada di dalam diri kita, semua karena kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Kita diciptakan dengan serupa gambar Allah. Untuk itu saudara yang serupa dengan gambar Allah, saya minta untuk bangkit berdiri. Kita olahraga lagi ya. Ya PAW, Koraba Sanda-Sanda. Mengapa saudara bangkit berdiri? Karena kita harus berdiri tegak di dalam kasih karunia Tuhan, amin. Kita harus berdiri tegak di dalam kasih anugerah Tuhan. Saudara boleh bergerakkan badan ke kanan, ke kiri, silakan Pak Maraden, saya senang boleh ketemu hari ini. Saya sampai mimpi-mimpi dengan Pak Maraden. Luar biasa. Olahraga dikit ya, gerak badan, gerak kiri kan enak ya, sehat. Puji Tuhan. Nah sekarang menghadap ke kanan dan ke kiri dan muka dan belakang. Dan katakan dengan keras, jangan khawatir. Woi PAW kalah lagi. Luar biasa, anak Tuhan memang harus bersemangat, amin. Kalau kita punya anak saja, mau ngomong letoy, lesu, tidak semangat, orang tua bisa demam. Tetapi kalau Tuhan melihat saudara di tempat ini begitu semangatnya, waduh, terenyuh Tuhan, dalam arti terenyuh yang positif, Tuhan akan limpahkan segala berkat. Haleluya, haleluya. Oh, saudara masih berdiri ya, saking semangatnya. Silakan duduk. Ya. Kita ingat Pangeran Charles, saya singgung, sudah mendapat mahkota. Kita nanti pulang ke surga akan mendapat mahkota. Tapi, oh haleluya, kita kalah lagi dengan PAW. Memang kita harus berlatih. Mengejar perkara-perkara di atas, bukan lari di tempat, bukan jalan di tempat. Saudara, Pangeran Charles, tapi sayang umur 73 baru dapat menjadi raja. Tetapi kita puji Tuhan, kita adalah anak-anak raja semua. Pewaris kerajaan surga ada dalam kehidupan kita. Kembali saudara tentang kekhawatiran. Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya
dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Jadi rasa khawatir tolong garis bawahi saudara sehingga saudara dan saya tidak khawatir lagi. Karena rasa khawatir itu manusiawi, ada di dalam jiwa kita. Jadi yang ini dicatat, jadi rasa khawatir itu enggak ada gunanya. Hanya rasa, bukan kenyataan. Kita merasakan di pikiran kita. Karena kita tahu pikiran kita ini medan peperangan. Jadi harus disingkirkan. Itu hanya rasa. Contoh, khawatir. Saya baru kuliah, saya pengen rumah yang besar seperti rumah gubernur. Tetapi kita khawatir, jangan-jangan tidak dapat. Jadi benar-benar tidak dapat. Tetapi kalau kita percaya diri, pede, percaya diri di dalam Tuhan, katakan pasti dapat. Beri kemuliaan pada Tuhan. Ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3 kita menggetarkan surga ya. Jadi rasa khawatir kembali tak ada gunanya, hanya rasa bukan kenyataan. Kenyataan adalah hal yang saudara rasakan secara fakta. Jadi khawatir itu hanya perasaan saja, saya ulangkan lagi. Hanya perasaan. Jadi perasaan itu jangan terlalu berperasaan. Memang wanita ya, perasaannya halus kabarnya ya. Laki-laki tidak punya perasaan. Oh ada. Perasaan cinta kepada istri pasti. Yang istri cinta sama suami pasti. Sayang sama anak-anak pasti. Terlebih lagi cinta kepada Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Contoh saudara terkasih dalam Tuhan. Saya kebetulan orang dusun, orang daerah yang dari Curup dulunya. Tapi sempat tinggal di LA ya. Bukan Los Angeles, tapi di Lenteng Agung, Jakarta. Itu sudah kata-kata yang lama ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan. Contoh seandainya ada, bukan seandainya, ini petani kopi yang ada di Curup. Sewaktu itu musim panas. Kalau tidak salah sekitar bulan 6 ya, bulan 6, 7, 8 musim panas 3 bulan. Tetapi karena khawatirnya, sehingga kopi itu tidak dijemurnya. Selama 3 bulan tidak dijemur. Apa yang terjadi saudara? Cendawan rusak dan tidak bisa dijual lagi biji kopi itu. Mengapa? Karena khawatirnya terlalu berlebihan. Kalau dia tebarkan kopi ini sampai 100 karung, memang ada tempat jemurannya ya, ada semen tempat jemuran kopi. Tetapi akibat khawatirnya, karena takutnya itu, sehingga tidak jemur. Padahal selama 3 bulan itu tidak pernah turun hujan. Padahal kopi itu sebenarnya 1 minggu atau 10 hari sudah kering di daerah Curup. Amin. Kalau di Bengkulu 1 hari kering ya, apalagi masuk open. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Rasa khawatir yang begini tidak ada gunanya. Seharusnya bos kopi tadi langsunglah jemur kopi itu, kering, maka menghasilkan uang dan lain sebagainya. Tetapi terakhir bukan menghasilkan uang, menghasilkan jamur. Karena takut hujan turun, karena khawatir hujan turun. Sekali lagi, bukankah ini perasaan saja, amin? Faktanya hujan tidak turun. Nah, tadi saya sudah bilang, saudara boleh catat, dan saudara tolong terjemahkan apa yang saya sampaikan. Saudara tolong terjemahkan, Tuhan akan beri hikmat, pewahyuan kepada saudara dan saya, itu sama. Karena kita mempunyai Roh Kudus yang sama, satu roh. Amin. Bukan berarti mau pendeta lebih hebat, lebih pandai. Tidak saudara. Yang hebat adalah PD tadi, percaya diri kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itu adalah yang khusus. Itu siapa? Adalah saudara-saudara. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Sedikit lagi saudara. Oh, waktunya ya. Matius 6 ayat 31-34 saya bacakan.
Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kalau kita terlalu khawatir dan hidup kita sama juga kita tidak percaya. Maksudnya kalau kita terlalu khawatir dengan hidup kita, sama juga kita tidak percaya kepada Bapa yang memelihara kita. Sama dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Untuk itu saudara terkasih, ini saya sampaikan di sini nggak ada tadi kan, di luar. Mereka takut dan khawatir dan cemas karena mereka tidak mengenal Allah yang namanya Yesus. Seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi untuk hidup di dalam ketidakkhawatiran, kita harus mengenal Allah lebih sungguh-sungguh lagi. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi sewaktu kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, janji Tuhan, Dia akan mencukupkan apapun yang kita butuhkan, kita perlukan menurut kekayaan Tuhan. Saudara, sehingga kita bebas dari rasa khawatir. Matius 6:34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara terkasih, apalagi kalau khawatir untuk hari besok. Selesaikan aja hari ini apa yang dikhawatirkan, tanggalkan. Kok tunggu khawatir besok? Saudara terkasih dalam Tuhan. Apalagi untuk itu kita tidak, hal itu yang sekali lagi sampaikan 3 kali, 4 kali tidak penting. Karena Tuhan merancang hari esok kita sangat-sangat indah. Katakan sangat-sangat indah. Karena Tuhan merancangkan kehidupan kita di Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita semua. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Tuhan merancang kehidupan kita yang ada di ruang ini. Tuhan merancangkan juga keturunan-keturunan kita nanti. Amin. Tuhan penuh dengan kebaikan dalam kehidupan kita. Maka kita percaya, sekali lagi, sedikit pun rasa khawatir kita harus singkirkan. Walaupun rasa khawatir kadang-kadang muncul. Terakhir saudara terkasih, saya panggil orang-orang yang luar biasa. Sorak-sorai tepuk tangannya pagi tadi sampai siang, PAW. Ayat terakhir saudara terkasih dalam Tuhan. 1 Petrus ayat 7. Harus kemanakah? Harus kita kemanakan rasa khawatir itu? Tuhan kita sangat baik. Dia tahu kelemahan kita. Dari itu Tuhan berfirman di 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Petrus berkata, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Kalau khawatir, serahkan kepada Dia, maka Dialah yang memelihara kita. Maka untuk itu saudara, jadilah pemenang, hidup tanpa kekhawatiran. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara terkasih. Bapa yang berada dalam surga, sungguh kami bersyukur dan sangat bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan. Di mana kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Di mana Engkau ada bersama-sama kami. Kami sungguh bersyukur mendengarkan firman-Mu. Baik hamba-Mu, baik kami semua di tempat ini. Di mana kami tidak boleh khawatir dalam kehidupan ini. Kalau kami khawatir berarti kami kurang percaya kepada Engkau. Tetapi kami sangat-sangat percaya kepada Engkau ya Tuhan. Maka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami usir, kami tengking rasa khawatir di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat firman-Mu yang menguatkan kami, menguduskan kami, membenarkan kami ya Tuhan. Sewaktu kami melangkah dengan pasti ya Tuhan, sewaktu kami melangkah dengan pasti, kami pastikan kehidupan kami selalu baru.
Karena anggur baru, minyak baru tercurah dalam kehidupan kami. Dan kami merasakan lawatan Allah begitu dahsyat, begitu hebat dalam kehidupan kami. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Dari itu penuhi Tuhan anak-anak-Mu dengan Roh Kudus. Limpahkan segala berkat kepada mereka sampai berkelimpahan. Karena Kau berjanji ya Tuhan, Kau bukakan tingkap-tingkap langit. Segala berkat yang mereka butuhkan. Baik sukacita Allah, perlindungan dan pertolongan serta anugerah dari Tuhan. Limpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lindungi umat-Mu. Lindungi jemaat-Mu ya Tuhan. Baik di mana mereka berada. Bahkan anak mereka, cucu mereka, menantu mereka. Orang tua mereka semua dilindungi dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik dan teramat-amat baik. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan pada Tuhan.